Bismillahirrahmanirrahim. Kita kembali membahas biografi dari Imam An-Nasa'i. Sebelumnya kita sampai pada pembahasan di mana Imam An-Nasa'i dituduh Syiah karena beliau menulis sebuah kitab judulnya Khasa'is Ali, kekhususan Ali, fadilah-fadilah Ali. Beliau menulis itu karena melihat di daerah Syam itu banyak yang benci pada Ali karena sikap mereka mendukung Muawiyah. Untuk menyadarkan mereka, Imam An-Nasa'i kemudian menulis kitab Khasa'is Ali agar Allah menyadarkan mereka dari kesalahan mereka ini. Kemudian dia diprotes karena hanya Ali saja yang dia tulis tentang fadilah-fadilahnya. Maka beliau menulis kitab Fadailus Sahabah, fadilah-fadilah sahabat. Di situ beliau menulis tentang Abu Bakar, Umar, Utsman dan yang lainnya. Tetapi nama Muawiyah tidak ada di situ. Maka orang-orang protes lagi. Ala tukharrij fadaila Muawiyah radhiyallahu an? Kenapa kamu tidak mengeluarkan hadis atau meriwayatkan hadis tentang Muawiyah, fadilah Muawiyah? Dia berkata, ayyu syai'in ukharrij? Memangnya ada hadisnya. Dengan hadis apa saya bisa menulis tentang fadilah Muawiyah? Hadis Allahumma la tushbi' batnah. Hadis yang sahih tentang Muawiyah itu justru secara zahir itu seperti menyudutkan Muawiyah, yaitu doa Nabi Muhammad SAW agar perutnya Muawiyah itu tidak pernah kenyang. Kok bisa Nabi berdoa seperti itu? Kita lihat ya sumbernya di Sahih Muslim, riwayat nomor 2604, riwayat dari Ibnu Abbas. Ibnu Abbas berkata, "Kuntu al'abu ma'as sibyan." Saya pernah bermain-main bersama anak-anak kecil, dan memang Ibnu Abbas saat itu memang masih kecil. Faja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang. Fatawaraitu khalfal bab. Maka saya bersembunyi di belakang pintu. Faja'a fahata'ani hat'atan. Maka Rasulullah datang dan menepuk punggungnya Ibnu Abbas sekali. Waqala, beliau bersabda, "Idhhab, pergilah, wad'u li Muawiyah, panggilkan Muawiyah." Ibnu Abbas kemudian pergi. Lalu faji'tu, maka saya datang kembali. Faqultu, saya katakan ke Rasulullah, huwa ya'kul, Muawiyah lagi makan. Kemudian Nabi bilang lagi, "Idhhab fad'u li Muawiyah, pergilah panggilkan saya Muawiyah." Maka Ibnu Abbas pergi dan kemudian datang lagi dan mengatakan, huwa ya'kul, dia sedang makan ya Rasulullah. Maka Rasulullah berdoa di sini, atau Rasulullah bersabda, la ashba'allahu batnah, semoga Allah tidak mengenyangkan perutnya. Ulama sebagian mengatakan justru meskipun hadis ini secara zahir menyudutkan Muawiyah, tetapi ini bisa jadi hadis yang menunjukkan nilai plus lah dari Muawiyah. Kenapa? Ya, kita lihat Imam Muslim menaruh hadis ini di bab, kita baca babnya ya. Bab man la'anahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Bab tentang orang yang dilaknat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, au sabbahu, atau dicela oleh Nabi, au da'a alaihi, atau didoakan oleh Nabi dengan kejelekan. Walaisa huwa ahlan lidzalik, padahal dia tidak berhak mendapatkan doa itu karena dia seorang muslim ya. Kana lahu zakatan, maka doa tadi itu, laknat, doa dan sebagainya, itu diganti oleh Allah sebagai pembersih zakatan, pembersih dosa orang tersebut. Wa ajron, dan juga dapat ganjaran. Wa rahmah, dan rahmat. Karena apa? Di hadis pertama di bab ini beliau bersabda, Rasulullah itu pernah berdoa, Allahumma innama ana bashar, ya Allah sesungguhnya saya ini hanyalah manusia. Fa ayyul muslimina la'antuhu, kalau ada di antara kaum muslimin yang saya laknat, au sababtuhu, atau saya cela, faj'alhu lahu zakatan, maka jadikanlah doa dan celaan itu justru jadi zakatan, pembersih dosa baginya, wa ajron, dan pahala. Nah, dalam hal ini Imam Muslim menaruh hadis Muawiyah tadi di sini ya, yang menunjukkan bahwa pendapatnya Imam Muslim mengatakan hadis, dan bukan Imam Muslim aja, banyak ulama-ulama yang lain mengatakan hadis tentang doa ini, la asba'allahu batnahu, itu insyaallah jadi kafarah dosa bagi Muawiyah radhiyallahu anhu. Akan tetapi ini tadi kan saya baca di Sahih Muslim ini ya, bab man la'anahu nabi. Sebenarnya di Sahih Muslim, Imam Muslim tidak pernah menaruh kata-kata dengan bab seperti ini, karena beliau hanya
menyusun hadis tanpa menulis bab ini, bab ini. Yang menulis ini adalah orang-orang yang mensyarah nanti. Dan kalau nggak salah ini yang menulis seperti ini Imam An-Nawawi, karena beliau yang mensyarah Sahih Muslim dengan syarah yang luar biasa. Ini di Sahih Bukhari. Imam Bukhari memberi judul dalam salah satu kitab Fadail Ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam, kitab tentang fadilah-fadilah sahabat-sahabat Nabi. Beliau dalam salah satu judulnya bab zikri Muawiyah radhiyallahu anhu. Bab tentang penyebutan Muawiyah. Tidak pakai kata-kata bab fadli Muawiyah, bukan, tapi hanya zikri saja, penyebutan. Dan ada 3 hadis di sini yang semuanya dari sahabat, dari kata-kata sahabat, bukan dari kata-kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 3 hadis yang di Sahih Bukhari itu tentang Muawiyah yang dipuji oleh sahabat yang lain. Ibnu Abbas, kemudian ya ini Ibnu Abbas yang memuji Muawiyah. Berbeda dengan bab sahabat yang lain, misalnya Abdullah bin Mas'ud. Imam Bukhari mengatakan bab manaqibi Abdullah bin Mas'ud. Bab tentang manaqib itu ya keutamaan Abdullah ibni Mas'ud. Bab manaqib Salim maula Abi Hudzaifah. Bab tentang keutamaan Salim maula Abi Hudzaifah. Manaqib Khalid bin Walid. Tapi Imam Bukhari tidak sedang menyudutkan atau mendiskreditkan Muawiyah ya. Karena juga di bab lain misalnya ini Ibnu Abbas juga tidak pakai kata-kata manaqib, tapi pakai zikri juga. Jadi memang faktanya begitu, tidak ada fadilah tentang hadis yang sahih yang menerangkan fadilah Muawiyah, bab manaqib Bilal bin Rabah dan seterusnya. Intinya sebenarnya tidak ada masalah antara Imam An-Nasa'i dengan Muawiyah. Beliau menulis Khasa'is Ali itu ya memang karena melihat Ahlus Syam ini melenceng dari kebenaran dan membenci Ali. Padahal Ali ini dijamin masuk surga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dalam hadis yang terdapat di Sunan At-Tirmidzi ya, hadis nomor 3747 dari Abdurrahman bin Auf. Beliau meriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Abu Bakrin fil jannah. Abu Bakar itu di surga. Umar fil jannah. Umar di surga. Utsman fil jannah. Ali fil jannah. Talhah fil jannah. Zubair ibn al-Awwam fil jannah. Abdurrahman bin Auf fil jannah. Sa'ad bin Abi Waqqas fil jannah. Sa'id bin Zaid fil jannah. Abu Ubaidah ibn al-Jarrah fil jannah. 10 orang yang dimention satu-satu oleh Rasulullah SAW bahwasanya mereka akan masuk surga. Dan salah satunya Ali bin Abi Thalib. Jadi membenci Ali yang membenci ahli surga. Waliyadzubillah. Dan yang membantah pernyataan bahwasanya Imam An-Nasa'i ini membenci Muawiyah adalah Sunan An-Nasa'i sendiri, di mana Imam An-Nasa'i itu meriwayatkan beberapa hadis dari Muawiyah ya, seperti hadis nomor 295 bab ghuslil maniyyi minats thawb bab al-mani yusibu thawba, bab tentang mani yang mengenai pakaian. Di sini hadisnya berasal dari Muawiyah bin Abi Sufyan. Kemudian di hadis nomor 675 tentang lafal asyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah di azan ya. Itu diriwayatkan dari tabi'in namanya Mujammi' bin Yahya Al-Ansari. Beliau dapat lafal ini dari siapa? Haddatsani hakaza Muawiyah bin Abi Sufyan. Yang saya mendapatkan lafal azan ini dari Muawiyah bin Abi Sufyan an qauli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak ada masalah sebenarnya antara Imam An-Nasa'i dengan Muawiyah bin Abi Sufyan. Kemudian di hadis nomor 2557 itu juga hadis dari Muawiyah bin Abi Sufyan. Dan Imam An-Nasa'i juga meriwayatkan dari Amr bin As yang juga menterinya di zaman Muawiyah dan sangat loyal kepada Muawiyah, yang dimana peristiwa tahkim antara Muawiyah dengan Ali, Amr bin As di pihak Muawiyah. Dan ada 13 hadis ya yang Imam An-Nasa'i dapat dari riwayat Amr bin As. Dalam kitab Tahdzibul Kamal fi Asma'ir Rijal punya Imam Al-Mizzi, ini tentang rawi-rawi, biografi seluruh rawi-rawi yang ada di Al-Kutubis Sittah halaman 339. Imam Al-Mizzi menukil dari Imam Ibnu Asakir Abdul Qasim. Beliau mengatakan, beliau meriwayatkan dengan sanadnya Ibnu Asakir ya, dari Abu Ali Al-Hasan ibni Abi Hilal. Beliau berkata, Su'ila Abu Abdurrahman An-Nasa'i an Muawiyah bin Abi Sufyan.
Imam An-Nasa'i ditanya oleh orang-orang mungkin ketika di Syam ya, tentang fadilah, tentang Muawiyah bin Abi Sufyan, sahibi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, dia menjawab, jawabannya seperti ini. Innamal Islamu kadarin laha bab. Sesungguhnya Islam itu seperti sebuah rumah yang punya pintu. Fababul Islami as-sahabatu. Maka pintunya agama Islam ini sahabat. Karena dari sahabat kita mendapatkan ajaran Islam ini. Faman adha as-sahabata innama aradal Islam. Siapa yang mengganggu sahabat, nama baik sahabat, innama aradal Islam. Maka dia sedang mengganggu Islam. Kaman naqaral baba innama yuridu dukhulad dar. Seperti orang yang mengetuk pintu, maka sesungguhnya dia hendak masuk kepada rumah tersebut. Jadi Imam An-Nasa'i mengakui keutamaan Muawiyah yang mana beliau adalah sahabat, dan sahabat adalah pintu utama agama Islam, karena dari merekalah kita mendapatkan ajaran Islam ini. Dan ini jadi manhaj kita ya, Ahlus Sunnah, siapa yang mencela sahabat itu harus dicurigai, karena sahabat itu pintunya agama Islam. Kalau mereka mengganggu eksistensi sahabat, dia sedang mengganggu eksistensi Islam. Sekarang kita membahas pujian-pujian ulama terhadap Imam An-Nasa'i. Qala al-Hafidhu Abu Ali An-Naisaburi. Al-Hafidh, kalau udah Al-Hafidh berarti gelar Al-Hafidh itu besar ya kalau di kalangan ulama hadis. Al-Hafidh itu artinya gelar khusus untuk ahli hadis yang mengerti hadis-hadis Rasulullah SAW, tahu sanad-sanadnya dan bisa membedakan ya, maksudnya membedakan ini dhaif, ini sahih. Yahfazu minha ma ajma'a ahlul ma'rifati ala sihhatiha, dan menghafal hadis-hadis yang pakar-pakar hadis mengatakan, pakar-pakar hadis sepakat bahwasanya ini sahih. Jadi dia hafal ini hadis, sepakat ahli hadis bilang sahih. Ini hadis ulama beda pendapat ini sahih atau enggak. Ini laqab atau gelar untuk Al-Hafidh. Nah, Al-Hafidh Abu Ali An-Naisaburi berkata, akhbarana al-imam fil hadis bila mudafa'ah Abu Abdurrahman An-Nasa'i. Saya telah mendapatkan hadis dari seorang imam pakar dalam bidang hadis bila mudafa'ah, tanpa perlu diperdebatkan lagi. Artinya orang-orang nggak pernah berdebat apakah Imam An-Nasa'i ini pakar di bidang hadis atau enggak. Tak ada perdebatan lagi. Beliau adalah Abu Abdurrahman An-Nasa'i. Abul Hasan Ad-Daraqutni, Imam Ad-Daraqutni. Ingat ya, Ad-Daraqutni bukan Daruqutni. Beliau berkata, Imam Ad-Daraqutni ulama hadis yang salah satu yang paling luar biasa ya. Beliau abad keempat dan salah satu ulama hadis abad keempat yang sangat menguasai ilmu ilal. Hafalannya luar biasa. Dan beliau ahli ilal. Ketika memuji ulama lain, berarti ulama lain ini juga sesama ahli ilal ya. Beliau berkata, Abu Abdurrahman muqaddamun ala kulli ma yuzkaru bihadzal ilmi min ahli asri. Abu Abdurrahman Imam An-Nasa'i muqaddam, yang terdepan, barisan terdepan, ala kulli ma yuzkaru bihadzal ilmi, dalam jajaran orang yang menguasai ilmu ini, yaitu ilmu ilal, min ahli asrihi, dari orang di zamannya. Dalam Tahdzibul Kamal, seseorang bertanya kepada Imam Ad-Daraqutni, kalau ada dua orang yang meriwayatkan hadis kepada engkau wahai Imam Ad-Daraqutni, dua orang itu adalah Muhammad bin Ishaq bin Khuzaimah dan yang satu lagi Ahmad bin Shu'aib An-Nasa'i. Ibnu Khuzaimah itu yang punya kitab Sahih Ibnu Khuzaimah. Ya, ini kitabnya Sahih Ibnu Khuzaimah. Kalau dua orang tadi meriwayatkan hadis, man tuqaddim, siapa yang engkau dahulukan? Imam Ad-Daraqutni mengatakan An-Nasa'i, saya mendahulukan Imam An-Nasa'i. Li'annahu asnad, karena dia yang paling kuat urusan sanad. Maksudnya Imam An-Nasa'i itu lebih selektif dalam memilih rawi. Ala anni la uqaddimu ala An-Nasa'i ahadan. Saya tidak akan mendahulukan siapapun di atas Imam An-Nasa'i dalam jajaran ulama hadis. Wa in kana Ibnu Khuzaimah imaman tsabtan. Meskipun Ibnu Khuzaimah itu pakar yang mantap lah, ma'duman nazir, yang hampir tidak ada bandingannya di abad ke-4 ya. Dalam riwayat lain Imam Ad-Daraqutni juga berkata, walam yakun fil wara'i mithluhu, dan tidak ada orang yang sebanding dengan kewaraannya Imam Ad-Daraqutni. Maksudnya kewaraan itu apa? Lam yuhaddits bima haddatsa Ibnu Lahiyah. Dia punya riwayat Ibnu Lahiyah ya, dari riwayat Qutaibah bin Sa'id. Jadi Imam Nasa'i, Qutaibah bin Sa'id, Ibnu Lahiyah. Sanadnya tinggi, tapi dia tidak mau meriwayatkan. Wa kana indahu aliyan, sanadnya tinggi.
an Qutaibah, tapi dia tidak mau meriwayatkan riwayatnya Ibnu Lahiyah, padahal beliau ya udah capek-capek rihlah merantau, dapat hadisnya Ibnu Lahiyah dari Qutaibah bin Sa'id dicatat satu persatu, dan tidak ada satupun hadis Ibnu Lahiyah di Sunan An-Nasa'i karena beliau selektif dalam memilih rawi, dan Ibnu Lahiyah ini lemah ya menurut Imam An-Nasa'i ya. Beliau kata Ibnu Hajar saduq khalata ba'da ihtiraqi qutubi, dia agak lemah gitu ya, tidak sampai pada lemah banget, tidak, agak lemah, tapi kalau ada hadis lain yang membantu jadi hasan li ghairihi. Khalata ba'da hafalannya agak bermasalah setelah buku-bukunya terbakar. Ini Ibnu Lahiyah. Abu Thalib Al-Hafidh mengatakan, man yasbiru ala ma yasbiru alaihi Abu Abdurrahman An-Nasa'i. Siapa yang bisa sabar seperti sabarnya Abu Abdurrahman An-Nasa'i. Kenapa? Karena indahu hadits Ibnu Lahiyah. Dia itu punya hadisnya Ibnu Lahiyah banyak ya, tetapi satu pun tidak ada yang ditaruh di Sunan An-Nasa'i. Padahal dia mendapatkan hadis Ibnu Lahiyah ini ya dengan jalan jauh, merantau, dan semuanya dia hapus, tidak dicantumkan dalam Sunan An-Nasa'i. Ya, lagi-lagi Imam Ad-Daraqutni memuji Imam An-Nasa'i. Beliau mengatakan kana afqaha masyayikh Misr fi asri. Beliau adalah ulama paling menguasai fiqih di Mesir di zamannya, wa a'lamahum bil hadithi war rijal, dan yang paling menguasai hadis dan rawi-rawi hadis. Sa'ad bin Ali Az-Zanjani mengatakan, Abdurrahman asyaddu, inna li Abdurrahman syartan fir rijal asyadda min syartil Bukhari wa Muslim. Imam An-Nasa'i ini punya standar dalam memilih atau menilai rawi yang lebih keras daripada Bukhari dan Muslim. Tentunya di sini perlu didiskusikan lagi ya. Tetapi ini maksudnya dalam menilai rawi, bukan memilih rawi dan dimasukkan ke kitab mereka, tapi dalam menilai rawi. Maka Imam Az-Zahabi berkomentar, shadaq, iya benar, fa innahu layyana jama'atan min rijali sahihail Bukhari wa Muslim, karena dia melemahkan beberapa orang yang ada rawi-rawi yang ada di Sahih Bukhari dan Muslim. Loh, berarti ada hadis sahih dong, di hadis dhaif di Bukhari dan Muslim. Nanti dulu ya, ini perlu didiskusikan lagi karena ulama udah sepakat sepanjang zaman bahwasanya Sahih Bukhari dan Muslim itu yang paling depan. Kemudian Imam Az-Zahabi mengatakan, lam yakun ahadun fi ra'si 300 ahfadha minan Nasa'i. Tidak ada ulama hadis di abad ketiga yang lebih kuat hafalannya dari Imam An-Nasa'i. Ini tentunya nanti dijelaskan ya. Lebih kuat dari siapa saja? Huwa ahdzaqu bil hadis, dia yang lebih pakar di bidang hadis. Wa ilalihi, dan ilalnya, wa rijalihi, dan rawi-rawinya. Dari siapa? Min Muslim, dari Imam Muslim, dari Abi Dawud, dari Abi Isa At-Tirmidzi. Nah, ini maksudnya dibandingkannya dengan ulama-ulama ini. Jadi Imam An-Nasa'i menurut Imam Az-Zahabi itu lebih mantap ilmu hadisnya dibanding Imam Muslim, Abu Dawud, dan Tirmidzi. Ini bukan berarti Sahih Muslim itu di bawahnya Imam An-Nasa'i, tidak ya. Ini dalam pribadi, tidak dalam buku, dalam kitab. Tapi kalau dalam kitab jelas Imam Muslim Sahih Muslim lebih baik dari Sunan An-Nasa'i. Tapi kalau dari segi kepribadian, keilmuan, maka Imam An-Nasa'i mengungguli Imam Muslim sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Az-Zahabi. Wa huwa jarin fi midmaril Bukhari, dan dia berlari di pacuannya Imam Bukhari ya, menandingi Imam Bukhari. Wa Abi Zur'ah Ar-Razi, dan ini ulama pakar ilal semua. Itu tadi pujian-pujian ulama tentang Imam An-Nasa'i. Sekarang tahun wafat. Beliau wafat di, nah ini orang berselisih pendapat. Ada yang mengatakan di Romlah di Palestina, ada yang mengatakan di Mekah. Kita baca aja riwayatnya ya. Ini dari Imam Al-Hakim An-Naisaburi dari Ali bin Umar. Beliau berkata, Imam An-Nasa'i adalah salah satu ulama Mesir yang paling menguasai fiqih dan paling tahu bisa membedakan hadis sahih dan hadis dhaif, dan yang paling mengetahui ilmu rijal ya, rawi-rawi hadis. Falamma balagha hadzal mablagh, ketika dia mencapai kedudukan ini, hasaduhu, orang-orang pada iri, dengki kepada Imam An-Nasa'i. Fa kharaja ila Ramlah, maka dia keluar dari Mesir menuju Ramlah di Palestina ya. Ini Timur Tengah, Palestina itu sebelah sini, lebih dekat lagi. Nah, Ramlah itu ada di tengah-tengah Palestina. Ini Al-Quds, tempat Masjid Al-Aqsa. Semoga Allah membebaskan Masjid Al-Aqsa. Nah, di Ramlah Imam An-Nasa'i ketemu dengan orang-orang yang membenci
Ali. Fasu'iya fadaili Muawiyah. Dia ditanya tentang fadilah Muawiyah, terus dia tidak menjawab, menahan diri. Fadarabuhu fil jami'. Orang-orang memukuli Imam An-Nasa'i di masjid tersebut. Faqala, kemudian Imam An-Nasa'i berkata, akhrijuni ila Makkah. Keluarkan saya agar saya bisa menuju Makkah. Fa akhrajuhu ila Makkah wa huwa 'aliyal Makkah. Orang-orang mengusirnya menuju Makkah dan dia dalam keadaan sakit. Wa tuwfiya biha maqtulan syahidan. Dan dia wafat di Mekah dengan terbunuh dan syahid. Nah, ini riwayat yang pertama, sumbernya dari Ali bin Umar. Sumber kedua dari Abu Sa'id ibn Yunus. Ini muridnya Imam An-Nasa'i ya. Imam An-Nasa'i wa kana khurujuhu min Misra fi Dzulqa'dah sanata 32. Beliau keluar dari Mesir di bulan Dzulqa'dah 302 Hijriah, setahun sebelum beliau wafat. Tuwfiya bi Palestina. Dia wafat di Palestina hari Senin tanggal 13 Safar tahun 303 Hijriah. Qila innahu mata bi Ramlah wa dufina bi Baitul Maqdis. Dikatakan beliau wafat di Ramlah dan dikuburkan di Baitul Maqdis. Sedangkan riwayat yang awal tadi mengatakan kuburan beliau di antara Safa dan Marwah. Tapi Imam Az-Zahabi memilih pendapat yang kedua yang mengatakan bahwa Imam An-Nasa'i wafat di Ramlah. Dia mengatakan hadza ashah, ini pendapat yang benar. Fa inna ibnu Yunus hafizun yaqil. Karena Ibnu Yunus ini hafil dan dia mengerti apa yang beliau katakan. Waqad akhadha 'anin Nasa'i, dan dia juga muridnya Imam An-Nasa'i langsung. Wa huwa bihi 'arif, dan dia kenal dengan Imam An-Nasa'i. Maka kabar dari muridnya lebih didahulukan daripada orang lain ya. Jadi Imam An-Nasa'i wafat di Palestina tahun 303. Lahir 215, wafat 303. 88 tahun. Dan dia satu-satunya penulis Kutubus Sittah yang wafat di awal abad keempat. Adapun ulama yang 5 yang lain itu wafat di pertengahan abad ke-3. Imam At-Tirmidzi 279. Imam Abu Dawud As-Sijistani 275. Imam Ibnu Majah Al-Qazwaini 273. Imam Muslim Ibnu Al-Hajjaj 261. Dan Imam Bukhari yang paling pertama wafat 256. Ini saya urutkan tadi dari yang paling akhir meninggal sampai paling awal meninggal. Itulah biografi Imam An-Nasa'i. Semoga Allah merahmati para ahli hadis dan menjadikan kuburan mereka taman-taman surga, dan menjadikan setiap hadis yang kita baca di abad ke-14 Hijriah ini pahalanya mengalir ke mereka semua. Mudah-mudahan atas pengorbanan mereka yang berkhidmah kepada hadis Rasulullah, mudah-mudahan Allah mengumpulkan mereka dengan Rasulullah SAW di Al-Firdausil A'la, dan kita dikumpulkan dengan mereka pula. Amin ya rabbal alamin. Itu saja, mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Adapun Sunan An-Nasa'i insyaallah kita bahas di video selanjutnya. Biiznillah.